Mari kita buka Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 kita baca bergantian. Saya membacakan ayat yang pertama, saudara-saudari sekalian ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-10. Ayat yang pertama, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Bersama-sama, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, barang siapa ditentukan untuk ditawan ia akan ditawan, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketekunan dan iman orang-orang kudus. Mari kita menundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami yang tinggal di Jepang ini tidak mengalami apa sebagaimana yang Yohanes dan gereja mula-mula alami. Tetapi ya Tuhan, bukan secara fisik, secara mental, secara ideologi, secara worldview. Dan secara fisik pun, walaupun mungkin 5 tahun atau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kemudian kepada kami. Kiranya umat Tuhan di gereja ini boleh dipersiapkan dari sejak hari ini. Boleh melihat siapakah Tuhan dan siapakah kami dan siapakah gerejamu. Tuntun kami ya Tuhan. Untuk hidup di tengah-tengah zaman ini. Untuk hidup di tengah-tengah worldview dunia yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hari ini kita membahas dari ayat yang keempat. Ayat yang keempat, saya bacakan kembali. Dan mereka menyembah naga itu dikatakan. Karena melihat binatang yang buas ini yang tadinya terluka sudah sembuh. Dan itu karena kuasa daripada binatang dari naga itu ya, si iblis. Dan orang menyembah binatang yang buas ini. Dan kemudian binatang yang buas ini mengarahkan kepada si iblis, si naga ini. Nah ayat yang keempat. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang buas itu. Dan mereka menyembah binatang buas itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Tentu jawaban daripada orang yang berseru ini adalah tidak ada. Tidak ada jawabannya ya. Saudara, binatang buas yang dari laut ini punya 2 agenda besar. Pertama, dia mengumpulkan para penyembahnya yang palsu kepada dirinya sendiri. Dan kemudian itu kan dikumpulkan dari seluruh bangsa. Setelah semua kumpul kepada dia, dia juga menyerahkan itu penyembahan melalui dirinya, binatang buas yang dari laut ini, kepada iblis. Iblis yang disembah, si naga merah padam yang besar itu. Dan ini adalah fakta sejarah yang penting. Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu saudara. Binatang buas yang dari laut ini siapa? Ini adalah antikristus. Sang antikristus di akhir zaman, di penghujung sebelum Kristus datang. Dan sebelum sang antikristus itu datang, ada antikristus di sepanjang sejarah. Ini adalah fakta sejarah yang penting. Tiran
yang paling kejam seringkali sangat populer. Dan dia mendapatkan pemujaan dari rakyatnya. Hitler menjadikan dirinya sebagai Mesias bagi ras Arya. Dia dipuji, dia disembah secara berlebihan oleh banyak orang Jerman. Bahkan ketika kota-kota mereka hancur lebur menjadi puing-puing akibat serangan para sekutu, mereka tetap orang Jerman itu menyembah dia. Napoleon Bonaparte bermula dari pemimpin yang revolusioner, tetapi kemudian dia kenal sebagai penakluk yang tidak kenal ampun. Dengan perangnya yang brutal dan invasif, dia menghancurkan berbagai tempat dan memaksakan kekuasaan. Dia membuat negara Prancis berdarah-darah. Ekonomi merosot dan hancur rusak. Tapi dia terus dipuja oleh orang Prancis. Saudara, sejarah mencatat dengan tepat sebagaimana apa yang Yohanes katakan. Mereka antikristus dilengkapi oleh iblis dengan kekuatan untuk memanipulasi dan membuat orang terkesan. Kagum. Wah, hebat, luar biasa, sugoi. Ada kekuatan yang seperti itu yang mampu menaklukkan. Saudara, para penguasa yang digambarkan sebagai binatang buas yang dari laut ini menjadikan dirinya sendiri Tuhan. Dikatakan, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan dikatakan mengenai binatang yang buas ini sebenarnya kata-kata yang dikenakan kepada siapa dalam Alkitab? Biasanya kita baca. Kata-kata yang dikenakan kepada siapa? Siapakah yang sama seperti? Siapakah yang dapat melawan dia? Siapa biasanya itu? Kata-kata yang diucapkan oleh umat Tuhan mengenai Tuhan sendiri. Kata-kata ini biasa dikenakan kepada Tuhan. Kata-kata ini diucapkan dengan penuh kekaguman hanya untuk Tuhan. Yang maha tinggi, yang kekal, yang menciptakan, yang alfa dan omega. Saudara, kata-kata ini diucapkan, ditujukan dengan penuh kekaguman kepada Tuhan. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel melewati laut Teberau yang terbelah, lalu mereka sampai ke seberang dan Musa bernyanyi, siapakah yang seperti Engkau Tuhan? Agung dalam kekudusan, dahsyat dalam perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, kata Musa. Nabi Mika memuji Allah, dia katakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, karena ia berkenan kepada kasih setia. Tuhan tidak ada bandingnya. Tetapi melalui kekuatan dunia yang besar dari binatang buas ini, iblis berjemur kemuliaan ilahi yang dirampas. Yohanes dalam suratnya sudah memperingati gerejanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yohanes katakan, janganlah percaya akan setiap roh. Tadi kita bacakan ayat yang kemudian. Ini ayat yang pertamanya. Yang kekasih, saudara-saudaraku, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Yohanes katakan, iblis menggunakan kuasa supranatural. Sehingga dia bisa mendapatkan banyak penyembah-penyembah palsu. Dia bahkan berusaha membuat Yesus menyembah dia. Iblis berusaha membuat Yesus menyembah dia selama pencobaan di padang gurun. Iblis berkata, semua kerajaan dunia dan kemuliaannya ini, lihat, akan kuberikan kepadamu. Asal kamu mau tersungkur menyembah aku. Iblis katakan kepada Yesus. Saudara, orang Kristen tahu dari mana penyembahan yang palsu. Berbeda dengan penyembahan yang sejati. Kalau penyembahan itu berasal dari kekuasaan dan kemuliaan duniawi, pakai kuasa dunia, pakai cara-cara dunia, itu palsu. Masalahnya, tahu dari mana itu dunia atau bukan?
Kadang sebagai orang Kristen pun kita nggak tahu yang mana dunia, yang mana firman Tuhan. Sama sekali kita nggak tahu. Saudara, binatang yang buas mengumpulkan umatnya yang palsu. Mengumpulkan jemaat dengan firman Tuhan yang palsu. Firman Tuhan palsu. Itu kita tahu dari mana itu palsu. Yang menyenangkan pendengar. Yang menyenangkan pendengar. Yang enak didengar oleh pendengar. Mendatangkan jemaat dengan sebagaimana entertainment di dunia. Dunia melakukan di dalam entertainment dan itu ditempatkan di dalam gereja dan menjadikan sebagai ibadah. Penyembahan palsu tahu dari mana? Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan dan semakin memusatkan kepada diri, bukan kepada firman Tuhan dan Yesus sendiri. Itu palsu. Saudara, ketika saudara baca firman Tuhan, saudara baca, mendengar firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan, apa yang ada di dalam hati saudara waktu baca dan dengar firman Tuhan? Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu His story. Menyampaikan kisah Tuhan, bukan kisah kita. Kalau kita baca dengan berkata bahwa apa yang firman Tuhan katakan mengenai aku, ini menjadikan manusia atau diri kita sebagai pusat hidup. Bahkan menempatkan Tuhan di sekeliling kita dan kita pusatnya. Tetapi yang Tuhan inginkan dengan firman Tuhan sejati adalah di firman Tuhan dinyatakan ini adalah kisahku, kehendakku, kerajaanku. Dan ketika Tuhan dengan belas kasihan dan anugerahnya memanggil kita, kemudian menempatkan kita dalam kehendak dan pekerjaan kerajaannya. Itulah firman Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak memikirkan kita. Tuhan sangat-sangat mengasihi umatnya. Tetapi terlebih dahulu yang paling utama, Tuhan memperlihatkan kepada kita visinya melalui firman-Nya. Jadi saudara jangan memperlakukan firman Tuhan sebagai buku primbon. Atau mungkin gak ngerti apa itu ya buku primbon. Jangan memperlakukan firman Tuhan itu sebagaimana ketika mau saat teduh. Aduh kalau saya gak saat teduh maka saya akan dikutuk. Apa yang harus saya lakukan sekarang ya? Buka ayat firman Tuhan. Wah ini ya ayat firman Tuhan yang cocok dengan kehidupan saya. Saudara, bukan firman Tuhan yang mencocokkan dengan saudara. Tetapi kitalah yang harus cocok dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah terpisah 2000 tahun lamanya. Oleh sebab itu begitu banyak usaha yang perlu kita lakukan. Dan ini ada dua perbedaan. Saudara mendekatinya dengan keangkuhan, kecongkakan. Atau saudara mendekatinya dengan kerendahan hati. Tuhan, saya tidak ngerti. Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya tidak bisa. Ini adalah pintu untuk menuju pertumbuhan kerohanian. Ini adalah pintu menuju kesalehan dan kekudusan. Transformasi yang Tuhan adakan. Firman Tuhan bukan tentang my story. Firman Tuhan adalah His story. Saudara, iblis akan berusaha mati-matian merebut kemuliaan dari tata Tuhan. Dia akan berusaha semakin banyak penyembah-penyembah palsu yang datang kepada dia dan kepada antikristusnya. Yohanes kemudian mengatakan lebih lanjut mengenai binatang buas yang keluar dari laut ini di ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya.
Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya. Dan semua mereka yang diam di surga. Sekarang yang dihujat siapa? Rumah kediaman Tuhan. Ini gereja-gereja apaan sih? Ini berbeda gereja gak sih? Kok beda dengan gereja-gereja yang di luar lainnya? Gereja dihujat, Tuhan dihujat, tata Tuhan dihujat. Si jahat akan memfitnah orang-orang Kristen. Pada tahun 64 Masehi, Nero menyalahkan orang-orang Kristen atas kebakaran besar yang terjadi di Roma. Binatang buas ini akan menyuruh hamba-hambanya mengejek gaya hidup orang Kristen. Di sepanjang sejarah, mereka akan memperbesar dosa-dosa setiap orang percaya yang terkemuka. Lihat tuh ya, orang yang terkenal tuh ya, yang berkhotbah tiap minggunya ya tuh ya, yang khotbahnya ada di YouTube. Tuh, dia jatuh ke dalam dosa bukan? Masuk ke dalam koran yang besar-besar. Mereka akan mengejek nilai-nilai Kristen yang saleh dan kudus sebagai sesuatu yang bodoh, yang sia-sia, dan tidak berpengetahuan. Setelah binatang buas ini menghujat Allah dan orang-orang Kristen, dia melangkah dengan lebih jauh lagi. Dia menganiaya orang-orang Kristen dengan kejam ketika orang-orang Kristen tidak mau menyembah dia. Ayat yang ke-7a dikatakan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Perhatikan, binatang buas itu beserta para penyembahnya berperang melawan orang-orang Kristen yang disebut sebagai orang-orang kudus. Orang-orang Kristen disebut sebagai orang-orang kudus. Tetapi sekali lagi, binatang buas itu beserta para penyembahnya berperang melawan orang-orang Kristen yang adalah orang-orang kudus. Artinya orang-orang Kristen akan difitnah, dijahati, dihina, dilawan. Bukan karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya bahkan. Dunia membenci orang-orang Kristen karena kesalehan dan kekudusannya. Zaman kita itu sudah zaman yang seperti ini. Semakin menggenapi apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Lihat, baca. Kalau daun ini gugur maka saudara tahu ini musim apa dan akan datang musim apa. Saudara baca zaman kita zaman apa. Baca zaman akhir, menjelang akhir, sampai kepada akhir zaman seperti apa. Kalau saudara bertemu orang Kristen yang saleh dan kudus, jangan saudara menghinanya. Kalau saudara menghinanya, saudara lebih mirip dengan penyembah palsu yang menghinanya. Sebagai orang Kristen seharusnya kita bersyukur, kita bersuka atasnya. Kalau ada saudara-saudari kita yang lebih saleh dan lebih takut akan Tuhan daripada kita. Dan juga kiranya saudara punya kerendahan hati dan kerinduan untuk hidup saleh dan kudus. Memuji Tuhan atas kesalehan dan kekudusan saudara kita. Sambil kita mengingini, merindukan hidup saleh dan kudus. Ketika teman-teman Daniel yang setia kepada Tuhan menolak menyembah berhala. Mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan pola seperti itu terus berlanjut dalam sejarah. Di mana ada gereja yang setia, yang memberitakan firman-Nya, menolak untuk menyembah binatang buas itu, maka binatang buas itu dan penyembahnya akan berperang melawan mereka. Yohanes katakan, pada umumnya apa yang dilakukan oleh binatang yang buas ini dan para penyembahnya akan berhasil. Binatang itu diizinkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan menaklukkan mereka. Yohanes menyampaikan ini kepada gereja. Menyampaikan firman Tuhan ini kepada gereja. Menyampaikan penglihatan ini kepada gerejanya pada abad pertama. Dan juga gereja kita pada zaman ini dan sepanjang zaman. Di kekaisaran Romawi pada abad setelah Yohanes, saudara, di seluruh kekaisaran Romawi, orang-orang Kristen teraniaya. Mereka terusir ke bawah tanah. Sedangkan penyembah-penyembah berhala tumbuh subur di mana-mana. Begitu juga di Tiongkok.
ketika komunis memenjarakan hampir semua pengkhotbah Kristen yang menyuarakan isi hati Tuhan. Di bawah tanah ada gereja-gerejanya yang setia. Di barat yang dulunya Kristen, sekarang juga mengalami hal yang sama. Penyimpangan moral semakin mengancam. Semakin banyak saudara berita-berita di barat yang heran saya. Ini lebih ngeri daripada Jepang. Wajar sih mungkin ya. Mungkin bisa lebih ngeri daripada Indonesia. Tilap ya, apa namanya itu. Kalau ke supermarket kita ambil barang, itu perbuatan jahat kan ya. Tapi kemudian diberlakukan. Kalau tidak lebih besar daripada segini, maka diperbolehkan. Harus kasih ke mereka. Ini baru hal yang kecil loh. Belum lagi hal-hal yang di belakang. Yang terkait dengan jiwa seseorang. Dengan seksualitas yang udah kemana-mana. Tanpa batasnya. Di barat sekarang begitu banyak penyimpangan moral. Dan penyimpangan moral semakin mengancam. Yang tidak kudus semakin dijunjung tinggi. Yang kudus malah dipojokkan. Bahkan dipidanakan. Sangat mungkin suatu hari nanti pembacaan Alkitab dijadikan sebagai tindakan kriminal. Yang dimulai dengan kalau doa di tempat publik dipidanakan. Sangat mungkin. Binatang buas akan menancapkan pengaruhnya di seluruh sudut dunia. Sampai ke setiap segmen masyarakat. Penyembahannya akan mencengkram dunia ini dengan begitu kuatnya dan tidak lepaskan. Dan binatang buas akhirnya akan mendapatkan penyembahan dari semua orang yang tidak dimateraikan. Yang tidak terlindungi dengan iman yang sejati. Yohanes mencatat penglihatannya tentang binatang buas ini untuk memperingatkan orang-orang percaya tentang apa yang akan terjadi. Pada saat itu belum. Tapi abad pertama berganti ke abad kedua. Bahkan sudah dimulai-mulai gitu ya. Ini semakin menjadi. Firman Tuhan seringkali memperlengkapi kita bahkan sebelum hal itu terjadi. Memberikan kita makanan pada hari ini, di saat ini. Orang Kristen adalah orang-orang yang Tuhan ciptakan untuk masa depan. Untuk masa yang akan datang. Orang beriman. Melihat belum datang, melihatnya dan hidup. Dengan sesuai apa yang Tuhan perlihatkan untuk masa yang akan datang. Itulah orang-orang Kristen. Saksi-saksi iman. Yohanes mencatat penglihatannya tentang binatang buas ini dan dia memperingati orang-orang percaya tentang apa yang akan terjadi. Dan kemudian di dalam sejarah apa yang terjadi? Datangnya Kaisar Romawi yang kejam, Domitianus, kepada gerejanya. Dan tentu saudara ini antikristus akan terus datang. Kepada gerejanya ada 3 hal yang disampaikan Yohanes. Pertama, Yohanes menyampaikan sumber pengharapan kita. Sumber pengharapan kita. Kekuasaan dan otoritas binatang buas ini ada di seluruh dunia. Di berbagai segmen daripada masyarakat. Dari mana? Dan di manakah orang Kristen ini bisa mendapatkan pengharapan? Begitu susahnya hidup. Jawabannya adalah di dalam Allah yang berdaulat, yang memiliki kekuasaan dan otoritas tertinggi atas dunia ini. Ingat khotbah minggu lalu ya. Penguasa dunia, kekuasaan dan otoritasnya yang ada di dunia ini memang tinggi. Memang tinggi. Tetapi tidaklah maha tinggi. Iblis, si naga merah padam, dan sang antikristus dan para antikristus si binatang buas. Mereka pun bergantung pada apa yang diizinkan Tuhan kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-7. Yohanes katakan apa? Mereka
diperkenankan. Mereka diizinkan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Dan perhatikan kata-kata Yohanes yang berikutnya, ayat yang ke-7. Mereka dikatakan diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Bahkan iblis dan antikristus pun diizinkan, diberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Tuhan adalah penguasa sejati. Dia bahkan menggunakan iblis dan binatang buasnya untuk tujuan Tuhan yang kudus. Sekali lagi, his story. Dan di dalamnya termasuk penghakiman atas dunia yang tidak percaya. Bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya secara kekal aman di dalam kehendak Allah yang berdaulat. Mengenai orang yang menyembah binatang buas itu dikatakan, setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih itu. Orang yang tidak percaya namanya tidak dituliskan di dalam kitab kehidupan milik anak domba yang telah disembelih itu. Artinya orang percaya namanya tertulis juga di dalamnya? Tertulis. Orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena anugerah Tuhan yang berdaulat, bukan karena perbuatan kita. Nama mereka ada di dalam kitab kehidupan. Mereka adalah milik Yesus Kristus. Mereka adalah milik anak domba yang telah disembelih. Kematian Kristus yang menjadi korban bagi dosa, yang tadi juga dinyanyikan oleh paduan suara, memungkinkan orang percaya kepadanya memiliki hidup. Ketika saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja saudara, ketika saudara menyembah Bapa melalui Dia, ini berbeda kan ya? Bukan menyembah iblis lewat binatang buas. Tetapi saudara menyembah Bapa yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kuasa melalui Kristus. Maka jiwa kita aman secara kekal. Sekali lagi, jiwa kita aman secara kekal. Nama kita tercatat dalam kitabnya yang kekal. Kedua, Yohanes mengingatkan panggilan kita dalam penganiayaan. Waktu ngomong press on itu bicara panggilan. Panggilan. Saudara, ketika para murid melaporkan kepada Yesus bahwa mereka bisa mengusir setan, mereka akan bersuka cita ya. Setelah Tuhan Yesus utus mereka pergi, mereka kembali, mereka begitu bersuka cita. Dan Yesus katakan, janganlah bersuka cita. Loh, kok bisa ya? Mereka bersuka cita, berhasil nih pelayanannya nih. Roh-roh pada takut sama dia. Jadi besok mereka bisa mengusir setan. Tuhan Yesus katakan, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. Namamu terdaftar di surga. Yang penting adalah tujuan kekal kita. Bukan penderitaan kita yang sementara. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Ketika saudara, ini ibu hamil juga seperti ini ya. Ketika hamil, aduh susahnya setengah mati, encok sana sini, kalsium semakin diambil oleh si janin. Dan juga anak kedua, anak ketiga berikutnya. Bahkan ada salah satu vikaris Dona yang pernah melayani kita tahun lalu ya. Dia melahirkan anak yang ketiga, sampai jalan pun susah. Dia harus merangkak jalan. Karena sudah berumur juga ya. Kalsiumnya diambil oleh anak. Lalu ini belum, ini baru permulaan. Kemudian membesarkan anak, enggak gampang. Enggak gampang. Tetapi Tuhan pakai semuanya itu untuk melihat lebih lagi kemuliaan Tuhan. Dan ketika seperti ibu hamil atau ibu yang membesarkan anak, kita akan melihat kekekalan itu ada pada penderitaan kita. Tapi Tuhan ingin memperlihatkan bahwa kekekalan kita bukanlah penderitaan itu, tetapi nama kita tercatat di surga. Aman dalam hadirat Tuhan. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi.
Hikmatnya menuntun kita dalam menghadapi suka dan duka yang kita alami di dalam dunia ini. Yang penting bukanlah keadaan kita di dunia ini. Bukan juga kekayaan, bukan juga jabatan, bukan juga penerimaan dalam masyarakat, bukan juga kekuasaan atau pengaruh, bukan semua itu. Tetapi yang penting adalah namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Apakah gunanya kalau saudara memperoleh semua yang ada di dunia ini? Bahkan iblis pun bilang Yesus, semuanya akan kuberikan kepadamu, lihatlah. Dunia ini dengan segala kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Asalkan kamu menyembah aku. Bicara kepada Yesus, iblis yang mencoba Yesus. Begitu juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Yang penting adalah dan yang terpenting namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Apa gunanya kalau saudara memperoleh semuanya di dalam dunia ini, tetapi nama saudara tidak tercatat dalam kitab kehidupan? Apa gunanya rumah yang saudara beli? Apa gunanya mobil yang saudara beli? Apa gunanya jabatan saudara yang tinggi? Apa gunanya pendidikan saudara yang tinggi kalau nama saudara tidak tercatat di dalam kitab kehidupan? Saudara bisa memastikan bahwa nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Dan hanya satu caranya. Percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Yang tadi kita juga bacakan dalam 1 Yohanes 4. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara satu-satunya. Dialah yang telah menyucikan dosa-dosa kita dengan darahnya. Dialah anak domba yang telah disembelih. Dan dia adalah sumber pengharapan kita. Orang Kristen kemudian diberitahu oleh Yohanes bahwa kita bisa ditangkap, kita bisa dibunuh. Ayat 10a dan 10b, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Ditentukan oleh siapa? Tuhan yang berdaulat. Dan ini adalah panggilan kita sebagai saksi Kristus di dunia ini. Orang Kristen menghindar dengan langkah-langkah yang bijaksana boleh enggak? Boleh ya. Ketika ada penderitaan datang, menghindar dengan langkah-langkah bijaksana hikmat Tuhan. Boleh. Paulus ngelakukan enggak ya? Lakukan. Dia harus ditaruh di basket, diturunkan dari tembok, terus pergi. Ingat kan ya? Petrus boleh enggak? Boleh. Bahkan sedang dirantai, rantainya itu pun terlepas, penjara terbuka karena gempa, Paulus pun juga ngalamin, terus mereka keluar. Boleh, mereka lepas. Orang Kristen menghindari dengan langkah bijaksana dengan hikmat Tuhan, boleh. Petrus dan Paulus punya kesempatannya dan mereka lakukan. Tetapi ketika mereka harus ditawan, ketika mereka harus dibunuh, bahkan Petrus dengan sengaja menuju ke arahnya, mereka pun menerimanya sebagai kehendak Tuhan. Tertinggallah rasul yang paling tua, Yohanes di Pulau Patmos, yang memberikan kita penglihatan ini akan penganiayaan yang lebih kejam dan mengerikan. Tawanan dan pembunuhan harus terjadi. Orang Kristen, termasuk saudara, harus menerimanya dengan iman untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah panggilan kita dalam penganiayaan. Artinya susah enggak? Susah. Press on bukan hal yang gampang. Butuh usaha, butuh tenaga. Butuh tenaga. Itulah panggilan kita dalam penganiayaan. Yang ketiga, Yohanes menyampaikan kemenangan yang kita capai melalui ketekunan dalam iman. Perhatikan, yang penting di sini adalah ketekunan dalam iman. Bahasa Indonesia, ketabahan dalam iman. Karena dosa, karena kesalahan umat Tuhan, Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel, Israel. Mereka mengalami pengasingan. Tetapi bersama dengan mereka orang-orang yang dibuang ke Babel ini, Israel Selatan, ada juga orang-orang yang saleh, orang-orang yang kudus yang ikut dibuang.
Dan Tuhan berkata, mereka harus menerima pembuangan mereka sebagai rencana Tuhan untuk keselamatan mereka pada akhirnya. Ini kalimat-kalimat yang orang dunia akan mengatakan ini kalimat bodoh apa ya? Perhatikan ya. Tuhan minta mereka untuk menerima pembuangan untuk keselamatan mereka pada akhirnya. Kita buka bersama-sama Yeremia 29 ayat 1 sampai 11. Kalau Yeremia punya panggilan berbeda dengan mereka yang dibuang. Yeremia tinggal di sana. Nggak boleh menikah, nggak boleh punya anak. Tetapi orang-orang yang diasingkan di Babel, Tuhan punya kehendak yang berbeda. Yeremia 29 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian. Yeremia 29 ayat 1 sampai 11. Saya terlebih dahulu ayat yang pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Yang kedua, silakan. Jadi ini suatu peristiwa sejarah terus disampaikan kapan terjadinya dan surat itu kapan dikasihnya gitu ya. Yang ketiga, surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Perhatikan ya, ambil. Misalnya kalau zaman kita ya, beli rumah, bangun rumah. Punya istri, punya anak. Terus kembangkan, bertambah banyak dan jangan berkurang. Tuhan katakan ayat yang 7 ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berikut. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10. Bersama-sama ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mereka jalanin kehidupan di pembuangan gampang gak? Gak gampang. Susah. Mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan mereka mengimani walaupun belum melihat apa yang Tuhan katakan. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Mereka mengimani, mereka menghidupi firman. Sekali lagi ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan kepada orang-orang Kristen, bahkan ketika mereka dibawa ke pembantaian, sebagai orang Kristen harus mengerti bahwa kemenangannya sudah dekat. Mengenai penderitaan dan pembantaian orang-orang percaya, Paulus ingatkan kepada gereja Tuhan. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia atau Kristus yang telah mengasihi kita. Yohanes kemudian menutup perikop daripada yang kita bahas hari ini, yang kita baca hari ini dengan seruan di ayat yang ke-10c. Apa yang penting pada perikop ini ketika binatang yang buas ini muncul? Dan itu berbeda dengan yang akan datang.
Yang ditekankan di sini apa? Ayat 10C. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan dalam iman orang-orang kudus. Kalau nanti binatang yang keluar dari darat, yang akan mengontrol, yang akan kita bisa lihat tandanya dengan angka 6666 itu, yang orang gak bisa berjual dan beli, itu berbeda. Tetapi di sini ketika binatang buas yang dari laut ini muncul, yang adalah antikristus ini muncul, yang diperlukan, yang perlu gerejanya perhatikan adalah ketekunan dan iman orang-orang kudus. Sekali lagi ya, ketekunan dan iman orang-orang kudus. Iblis dan binatang buasnya dan bersama para penyembahnya menganggap kita kalah ketika kita ditindas dalam penganiayaan. Tetapi melalui ketekunan dalam iman, orang-orang Kristen memiliki kemenangan melalui Yesus Kristus. Sebagaimana yang Yohanes katakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ayat hafalan kita ya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kemenangan kita capai melalui bertekun dalam iman. Artinya butuh usaha. Kita bertekun. Kalau saudara berusaha untuk mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, saudara jadikanlah sebagai mandat Tuhan dalam mengerjakannya. Terlebih lagi mandat Injil, bertekunlah dalam iman. Kristus datang kepada umatnya yang setia, yang menderita dan memberikan berkat dan kuasa kepada mereka. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan memberkati umatnya. Karena iman kita memiliki Kristus. Walaupun mengalami penganiayaan, walaupun menderita, walaupun kesulitan, walaupun susah untuk bergerak. Saudara, jadi pengusaha Kristen itu jauh lebih sulit daripada pengusaha yang bukan Kristen. Pengusaha Kristen lebih sulit. Walaupun mengalami pembunuhan, kita memperoleh hidup yang kekal. Karena kasih karunia kita telah dibenarkan. Atas anugerah Tuhan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah dan memperoleh warisan dalam kemuliaan. Dengan berkat-berkat yang kekal ini, kita juga mendapatkan pertolongan kita tiap-tiap hari. Pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menolak untuk tunduk kepada binatang buas dan bertekun dalam iman, Tuhan terus menyatakan kepada kita kehadirannya dan tuntunannya tiap-tiap hari. Yesus menguatkan kita melalui Yesaya 43 ayat 1 sampai 3a. Saya bacakan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Henry boleh tuntun kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu bagi kami. Engkau yang terus memelihara hidup kami, memberikan kepada kami pengenalan akan Kristus. Memberikan kepada kami pengenalan akan Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh memiliki hidup yang kekal itu. Dan kami kembali di saat ini boleh melihat kembali akan sejarah yang sedang terjadi. Bagaimana kami boleh melihat dari terang firman-Mu ya Tuhan. Kalau kami mungkin sering melihat betapa umat-Mu seperti kalah. Kami mengalami penderitaan, tapi di situ juga kami boleh melihat bahwa tangan-Mu berkuasa. Engkau terus menjagai umat-Mu ya Tuhan. Bahkan kalau kami saat ini boleh mewarisi iman yang dimiliki juga oleh para rasul, semua itu hanya karena kemurahan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami dalam kehidupan kami juga sehari-hari, kami memandang pada Engkau, bertekun dalam iman kami ya Tuhan kepada Engkau. Banyak hal yang sering ingin membawa kami untuk jauh dari Engkau. Tapi kami mohon kemurahan-Mu ya Bapa, supaya mata kami boleh terus memandang Engkau, dan kami boleh berjalan dalam
pertolongan, kemurahan-Mu ya Bapa. Tolong kami dalam keseharian kami juga ya Bapa. Pekerjaan kami, studi kami, di rumah kami juga mungkin ketika kami juga harus membesarkan anak kami juga Bapa. Kami boleh memandang Engkau. Melakukan semuanya itu untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan juga sebentar kami akan bersama-sama untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mohon Engkau ya Bapa memberkati kami semua di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.